Selamat datang kembali di Yoncast alias Yon Bros Podcast. Lu gak ngomong. Udah punya ini kita ya, udah punya tagline masing-masing. Punya Yoncast. Yoncast. Sebelumnya ya udah Ya, lanjut dulu aja. Gak begitu lu ngomong apa? Nah, maksud gua kita kan di Yon Bros ini ada Yoncast, Yon Ming. Itu apa aja sih? Biar siapa tahu ada yang mempertanyakan. Maksud tadi gue ngomong itu, Lek. Oh, iya. Yonming itu temannya Yaoming. Oh. Nah. Alias Yon Bros Streaming. Itu dia. Kita streaming. Streaming. Apa aja di situ? Streaming suka-suka kita. Oke. Tapi lebih banyak ke game sih sebenarnya. Iya. Kalau Yoncast tadi ya, Yon Bros Podcast. Podcast. Ada lagi ntar Yontek. Yon Bros Teknologi. Teknologi. Itu dia. Pokoknya depannya harus Yon ya. Iya. Iya, karena berempat. Iya. Sebenarnya orangnya banyak. Yang terakhir Yang terakhir kita jadi PT Yon Bros Sukses Makmur Sejahtera. Oke. Itu dia. Kita umur 30 jadi PT nih. Oke. Amin. Oke, itu sekilas info aja tadi ya. info. Sekarang kita balik Doakan ke kami teman-teman. Yon Bros. Doakan kami teman-teman. kembali lagi ke topik. Yon Bros. Ya. Udah, Le. Udah. Karena kita mau bahas Yon Bros. Stop it. Get some help. Nah, udah cukup, udah berlebihan anjing, overuse. Enggak kita mau kita pembicaraan hari ini agak apa namanya istilahnya ya? Agak dalam. Deep kali, deep ya. Deep itu dalam. Yang dalam apa ya salah satu? Kolam renang, Laut. sumur. Lu kalau lihat gitu-gitu Palung. merasa gimana? Kedalaman. Takut, Merasa takut. terpuruk pasti. Buruk. Merasa Tertekan, sendiri, tertekan. sendiri. Kesepian. Depresi. Jadi filosofi dari Deep Talk ini menurut lu apa? Ngomongin sesuatu yang sedih. Nah, Sebenarnya Deep Talk ini sebenarnya yang penting ngomongin lu, Jon. Iya. Selalu ada yang saya omongin dari hidup gue memang. Itu dia. enggak, ntar semua akan Semua bercerita. kedapatan. Semua Cuma bercerita. selalu gue yang awal-awal gak tahu Enggak kenapa. apa-apa lah. Kalau dari lu filosofi lu Deep Talk ini apa, Le? Sesuatu yang lu merasa insecure menurut gua. Insecure. Kalau lu Deep Talk itu sesuatu yang resah dari dalam diri lu. selesai. Sesuatu keresahan dalam diri lu. Oke, mantap. Kok gua host jadi gua enggak usah ditanya nih. Oke, Oke. sabi. Kita Jadi host lo sekarang? iya jadi host gua. Respect, gua Masa respect. apa hotspot lu? Santai dulu ini. Baik, tenang. Nah, sekarang kita sama agak suasana sendu kan gitu kan. Pas lagi hujan-hujan kan? Hujan. Kira kita mau bahas deh. Lu ya meskipun hidup kita baru bisa dibilang tuh hampir seperempat abad ya. Baru seperempat abad. Baru mau. Baru mau seperempat Baru mau, abad baru lah. mau. Itu disebut apa? Perak emas, Perunggu. perunggu. Tunggu. Nggak silver. Kayak- pernikahan. kayaknya tembaga dah. Chopper. Oke. Kurang ya, sorry. Kurang. Jadi udah Lanjut Ayo, ke kelamaan nih. Berusaha lagi, Bridging-nya kelamaan, berusaha bos. lagi, ayo. Lebih lucu. Langsung aja topiknya. Ayo lebih lucu lagi yuk. Yuk lebih lucu lagi. Ayo, Yuk lebih lucu bisa lagi. yuk. Yuk. sorry dah gitu kan. Udah hampir mau seperempat abad gitu kan. Pasti di lo pernah merasa kayak wah anjing nih kenapa ya gue ya? Paham nggak maksud Mulai gue? mempertanyakan hidup. Bukan mulai Oh, pertanyaan salah hidup. Sabar dulu. Oke, sabar. Salah Gue dia. kurang sabar, gue kurang sabar. Gue kurang sabar. Belajar lagi bersabar. Ayo apaan topiknya? Sorry topiknya ini apa tentang posisi terendah lu selama kurang lebih seperempat abad lu hidup. History Oh. lah, history. Bukan history juga. Story bisa Pengalaman, sih. Pengalaman kan? Bisa dibilang di situ. History sejarah. Iya juga. Bukan sejarah. Maksud gue, lu selama 25 tahun hidup, 25 tahun hidup, Pernah ngerasain pasti pernah ngerasain di mana titik terendah lu. Titik terendah tuh maksud gue pada saat lu misalkan bisa insecure, depresi atau semacamnya gitu kan. Lu lagi mengalami situasi sulit gitu kan. Sampai-sampai lu terpukul, terpojok, tertendang, tertindas dan semacamnya. Sakit dong. Sakit. Oke. Pasti sakit dong. Sakit tapi tidak berdarah kan. Betul, Pusing, stres gitu kan. betul. Gitu. Jadi kita di sini mau berbagi cerita aja kan. Pasti di sini kita Pernah semua merasakan. lah titik terendah atau bisa bilang titik paling yang nggak enak lah, titik Hmm. paling wah udah pengen banget dilupain dah, nggak enak banget pokoknya itu. Iya. Oke, dimulai dari Joshua. Sebenarnya bukan dimulai dari gue karena emang gue aja yang ngomong sini. Oke. Kan Oke. abis itu pilih nanti. Langsung lanjut pilih ya. Iya. Gue ya nih. Iya. Joshua dulu lah, Joshua dulu. Emang gitu lihat ntar gini Z gitu. Jadi gue terakhir. Coba Emang coba Emang- cerita. Maksudnya Zoro. Temen gue ini nyari aman mulu setelah kiri gue. Coba cerita Jos titik terendah lu, Jos. Gua sih sebenarnya ada beberapa beberapa titik terendah sebenarnya. Jadi nggak cuma satu sebenarnya kalau gua. Jadi mungkin Beberapa titik.
Ada beberapa titik. Tapi mungkin rendah. satu aja kali ya. Satu aja Yang paling spesial. paling banget dah. Karetnya 2. Enggak, soalnya kalau memang kalau berdasarkan kehidupan lu mungkin rendah terus. Titik Ya, semua dong. teman-teman gue yang itu begitu emang. Titik semua jadi Ya deh, yang paling rendah, Mungkin paling rendah ya. Salah satu aja lu pilih. Diceritakan kepada teman-teman kita. Kalau yang paling rendah itu ini sih. Waktu gue nganggur sebenarnya. Nganggur. Waktu gue nganggur. Jadi gue lulus Gua tahun ngalamin juga tuh. 2018. Iya 2018. Terus gue nganggur lah itu selama 8 bulan. Ya. Gitu. Nah selama 8 bulan itu gue sih sempet sih ada kerja-kerja. Tapi gue nggak jelas. Gitu. Freelance gitu. Nggak freelance, gue masuk ke perusahaan. Cuma pertama waktu itu gue nggak terlalu inilah sama Lingkungannya. sama pekerjaannya. Oh. Karena Nggak tuh kan cocok maunya kan? gue jadi programmer kan. Cuma gue nggak mau jadi programmer. Tapi gue masuk ke di situ jadi programmer kan salah dong. Gue ngetrik lah tuh gue menggunakan jurus-jurus. Ya waktu itu pernah ceritain. Betul. Terus kedua akhirnya gue dipecat loh. Iya. Memang Ini dipecat yang waktu itu seminggu itu ya. seminggu. Terus gue dengar cerita teman-teman gue kalau cerita, "Woi, lagi nongkrong nih lu gimana kerjaan?" gitu. "Oh, gue paling pindah ke sini." Nggak pernah ada yang cerita dipecat, nggak ada. Ya, lu Cuma doang. lu Gua doang doang. cerita dipecat. Jadi gue sampai kayak ada aja kegiatan gue sampai akhirnya gue dipecat. Makanya kehidupan lu di sini akan kita kupas tuntas. Soalnya menarik kayaknya nih. hidup lu. Silat lu jatuhnya. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silat. Jadi kan ya mungkin bisa dibilang gue tetap nganggur lah itu kan. 8 Iya. bulan itu kan. Nah, gue tuh sebenarnya setelah gue baru sadar gue itu ternyata stres berat selama 8 bulan itu gue mengalami kayak gue stres, gue kepikiran, gue Bukan gua, dia banyak cerita. hal-hal yang menyedihkan gitu dalam hidup gue tuh setelah gue akhirnya sakit kulit pak. Sakit kulit di kepala gue. Jadi gue adalah punya penyakit di kepala tuh namanya Ziburoid kalau nggak salah. Jadi kayak misalnya gue garuk tuh putih gitu loh. Coba sorry bisa apa di Apa? Soalnya lebih kenceng lagi. Ziburoid. Ziburoid. Z. Itu namanya keren banget ya. Tapi gue Gak sekeren minyak kita tapi kayaknya. gue lupa nama lengkapnya, cuma yang gue Ziburoid. ingat namanya Ziburoid. Oke. Gue kira lu kena penyakit ini. Jangan yang parah-parah, yang itu aja udah cukup. Sorry. Nah terus jadi kalau penyakitnya itu kalau misalnya gue garuk nih, itu tuh cuma keluar kayak putih-putih aja gitu. Kayak nanah. Bukan dong, kalau Nana serem dong. Silver Joss. Bukan bocah silver. Keputihan kali lu. Parah lu. Enggak, itu di bagian bawah maksudnya. Oh, Oke. sorry. Usaha lagi ya. Maksudnya kalau ini tuh lebih jatuh kayak kulit kepala, tapi jadi kelihatannya kayak ketombe. Kulit yang kering gitu ya. Heeh. Tapi kita harusnya kan sedih kenapa kita diketawa mulu tadi ya. Ini gue sedih kayaknya. Oke, gue juga sedih. Langsung Joss. Jadi gitu, itulah apa namanya sampai akhirnya itu kan yang tahap biasanya. Iya. Tapi akhirnya yang udah parahnya tuh ternyata di kepala gue sekarang ada kayak jendol-jendol gitu lah. Itu Jendol-jendol. dampak dari lu stres itu. Nah, ya? terus gue periksa nih ke dokter gitu Yoi. kan. Gue nanya nih, "Dok nih kenapa sih?" "Wah, ini sih katanya nih udah peradangannya, ibaratnya udah yang parahnya." Gitu. Jadi baru situlah gue sadar karena ternyata gue tuh stres berat lah. Stres abis. Bener-bener Oh, stres. tapi 8 bulan itu Iya, orang maksud gua korelasi lu punya penyakit sama stres habis lu. nah itu tuh gue. iya maksudnya awalnya kan cuma yang gitu doang kan, yang kayak apa namanya Putih-putih itu putih-putih kayak doang ketombe. kan. Nah, Iya. terus akhirnya jadi parah gitu. Enggak. Oh. Tapi maksud gue nih Jon, lu kan udah berobat nih ke dokter kan, bukan ke dukun kan? Ada Mbah Dukun sedang ngobat. Nah, Apa bagus usaha yang bagus Iya. saat Lewan. nah maksud gue diagnosa dokter ini terhadap penyakit lu apa karena emang bener-bener dari stres berat atau emang karena ibaratnya kayak sampo lu nggak cocok nih atau ada Awalnya sih gitu. bakteri di helm kan bisa juga Awalnya kan? gitu kan. Cuma terus gue nanya dokternya ternyata gitu. Itu emang katanya peradangan. Terus gue juga dapat info tuh ngobrol sama bokap gue. Ternyata ya kayak gitu. Itu emang apa? Nggak bisa sembuh. Dan itu emang datangnya pas stres doang. Oh bokap lu juga pernah begitu? Bukan temennya dia yang kayak gitu. Jadi emang penyakit itu ditimbul oleh stres berat. Jadi Betul. kayak orang gue yang terakhir itu kan, gue kan dipecat tuh. Gue udah pecat, gue udah malas sebenarnya nyari kerjaan. Iya. Kayak aduh udah skip dulu dah, gue bilang gitu kan. Nganggur Cuma dulu lah.
setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun. Tapi kelamaan kalau gitu. Jadi beban keluarga gue kalau gitu diusir. Itu namanya beban orang tua. Ya, ntar lu numpang di diusir. rumah Pile, siap nerima. Bisa. dia. Siap. Tapi akhirnya, jadi waktu itu kan gue dipecat, gue balik nih, Mau Yoi. balik tiba-tiba gue cuma cerita ke teman gue doang 1 orang. Gitu. Siapa tuh? Ada teman gue lah, Oke. pokoknya teman SMA gue, dan dia kebetulan dia kerjanya di bagian apa ya, outsourcing lah. Gitu akhirnya, ini coba lu coba. Oh, makanya gitu. outsourcing yang tempat lu kerja Kayak sekarang gue jadi sampai yang gue dapat kerja sama tuh gara-gara temen gue ini. Karena gue setelah itu gue udah nggak ini juga, udah nggak apa namanya, Nggak apply tempat lain. apply dulu gitu karena nggak, aduh, sempet ngedown juga ya, kayak Stres lah ya. stres. gue harus memperbaiki apa. Tapi pada saat sebelum mencari kerja itu kan lu sakit tuh kan, lu bilang. Oh sakitnya bukan yang gue di kasur gitu, bukan. Gue masih bisa ini, Beraktivitas. masih bisa beraktivitas. Iya kan gue gak ngomong di kasih, maksud gue Oh, pada sakit itu lu udah melakukan apa aja gitu, apa aja yang udah salah lakuin untuk mengatasi sakit itu maksud gue. penyembuhannya ya. Iya, masa nggak ada yang lo lakuin, cuma diem doang gitu. waktu itu gue akhirnya ya udah setelah gue masuk kantor, akhirnya nih katanya harus dioperasi pak. Operasi, akhirnya lo operasi. Tapi karena banyak ituannya jendolan jadi nggak semuanya lah. Karena katanya lukanya akan banyak kalau misalnya, lukanya akan ya banyak lah bilangnya. Tapi lu pernah kan ya waktu itu pengangkatan itu ya, pengangkatan Iya, operasi itu ya. Itu mas gua kayak bentukannya kayak gimana tuh John? Pas diangkat Jadi kalau kayak kan mata ikan juga kan bisa copot tuh. Bentukannya kayak mata ikan enggak? Enggak, jadi pas diangkat naik dia. Iya sih, iya sih. Kalau diangkat turun bahaya juga. Bagus. sorry. itu hitungannya kayak apa ya? Tumor. Bukan. Kepala bulet kan? Bopak dah pokoknya bopak. Bulat tapi kan itu juga. Pokoknya jadi bolong gitu lah pokoknya. enggak tumbuh lagi. Tumbuh kan dijahit lah. Jadi kalau Bega Kepala Joshua ada kursi tidur. Iya. Iya. Tapi ke benar. dalam. Anjir. Itu Bener lu- namanya lubang kan masih tidur. Oh iya lubang. Itu Kalah. lubang. Tapi itu kan dijahit pak. Jadi akhirnya ini lagi. Enggak kan maksud gue kan tadi kan diangkat kan. Kan kalau diangkat biasanya kan ada sel-sel gitu loh. Apa bulat kah kayak tumor gitu. Just Iya. Mana apa ya? Kayak gitu doang dah pokoknya Kayak kutil kah, kutil copot gitu. ya mungkin kayak gitulah kira-kira ya. bulat berarti kan. Nggak apa dia bulat bentuknya bentuknya cairan gitu. sih. Nggak cairan. Jadi gimana ya? Bulat gitu terus di bawahnya ada ituannya. Akarnya mungkin gitu-gitu. Berarti kayak Iya kayak pohon. enggak kayak mata ikan yo. Kayak pohon Le. Ada akar. Iya, Mungkin kayak gitu kali. Mata ikan apa, Le? Enggak kan gue dulu juga karena ada mata ikan di kaki gue kan sini kan. Jadi dia tuh sembuhnya tuh terakhir tuh copot gitu. Jadi kayak copot sampai ke akar-akarnya gitu. Oh, iya, benar-benar. dikasih obat apa itu gue lupa. Betasol apa sih? Dajamor. Kalusol, iya. Kayak dikasih kalusol kan gitu. Ntar lama-lama dia kering. Copot sendiri kan. Nah itu ada akar-akarnya anjir. Kering. Kalau lu enggak dikasih kalusol aja. Iya lu kasih aja kalusol. Oh gue ini nggak tahu pak. Yang di sini tuh gue nggak tahu. Jadi ya udahlah. Gue pikir. Ada lagi lanjutan ceritanya? Apa lagi ya? Ya sih gue sih itu sih. Apa namanya? Titik terendahnya itu. Tapi akhirnya Terus, kayak lu udah dapat akhirnya pekerjaan gitu. akhirnya survive sih sekarang. Walaupun juga sekarang Berarti sekarang udah mulai bahagia ya. enggak juga sih. Berarti tapi maksudnya kan lu kan katanya pada saat stres kan lu mengalami itu kan? Kan sekarang lu udah gak begitu stres lah hitungannya, udah kerja. Ada stres yang baru sebenarnya. Apa tuh? Ya itu kan tapi bukan titik terendah itu. Iya, nggak maksud Iya. gua kan lu kan anggapannya udah beda stres dong, udah Beda, hilang stres udah itu. beda. Tapi pada saat stres itu mereda nggak masa penyakit lu? Enggak, biasa aja. Berarti bukan Jadi stres bukan- dong. Enggak, tapi itu tuh kan katanya emang gak bisa sembuh, Pak. Enggak, jadi Oh, gini iya, loh. iya, benar. Tapi kan tadi lu bilang kan, penyakit itu kan karena stres kan. Timbul Muncul karena stres. biasanya muncul Jadi karena kalau stres. saat tidak langsung lu lagi stres, penyakit ini juga tumbuh gitu. Ini kan udah peradangan, Pak. Ah, Udah peradangan ya Oh. udah gitu loh. Oh. Jadinya Dampaknya ya. Ini sekarang Jadi sampai sekarang tuh masih ada di tubuh lu. masih ada di kepala gua. tapi kalau nggak stres dia juga ya udah. Ya udah biasa aja gitu, Normal. normal aja. Berarti lu sekarang nggak stres kan? Iya maksud aman-aman aja Iya. stres level lu Kalau aman stres aja. dia di RSJ langsung. Biasa aja. Sorry, Ya, nggak lucu. Berarti kalau menurut kita lah, berarti titik balik Joshua itu pada saat dia bercerita ke temannya pada saat dipecat. Iya. Ditawarin Kayak- outsourcing. Mungkin tuh memberikan jalan lewat situ Jos. Iya. oh, temen lu itu. Nah, Iya. kalau cerita sama kita, gue jadiin ini tukang pecel lele gua gitu kan. Yang bagian goreng ya. Iya, bikin goreng. Kebetulan Nggak, lu nggak berdua ada. pilih mau buka bisnis ya. Iya. Nggak ada yang support emang teman-teman gue di sini emang. Ya sekarang apa salahnya jadi tukang pecel lele, John? Iya. Nggak ada salahnya. Gimana?
Enggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Nggak, masalahnya sampai There's sekarang nothing juga. bro. Masalahnya Pecel lu lele nggak juga mau. nggak ada. Masalahnya lu juga nggak mau kan? Sampai sekarang pecel lele juga nggak ada. Enggak, karena lu nggak mau. Ya, nggak ada urusan aja. Saya Masalah buat gua nggak mau. segmen Yonle alias Yon Bros pecel lele ini. Oke, itu aja John. Titik terendah lu. Itu yang lu Karena gua rasain. sih itu sih. Kalau lu Le, Enggak tahu dulu. oke. Apa yang bisa lu ambil dari situ, Jos? Iya. Hikmahnya. Hikmah yang lu ambil coba. Hikmahnya. Atau mungkin itu suatu hidayah kah? Sorry. Apanya yang hidayah? Azab TV yang TV. Kalau apa yang bisa Apa yang gua lu ambil? Poin yang terjadi dari Hikmahnya lah, pengalaman lu. hikmahnya. Pengalaman setelah lewati masa fase-fase itu. yang pasti hidup jadi orang dewasa susah. Gitu. Karena apa namanya? Kasarnya kita kan udah bisa menghasilkan uang nih. Gitu. Kita berarti survive juga udah bisa survive sendiri gitu. Iya. Masalah-masalah duit atau apa, nah itulah yang kayak yang baru ngalamin di situ. Itu ini sih apa namanya, kalau lu nggak jago manage pikiran lu, jago manage ekspektasi lu, itu apa ya, bakalan stressful sih, karena banyak hal-hal yang nggak terduga gitu loh. Jadi pas lagi udah oke nih, udah senang dapat kerja, cuman di kerja yang bagian kerja menurut gue yang paling enak pas dapat gajiannya doang. Kerjanya nggak enak. Kerjanya tergantung aja gitu, kadang bisa enak, kadang enggak gitu kan. Mungkin ini kali juga sudah apa kan lu SD, SMP, SMA kan masuk aja lempeng. Tiba-tiba dapat kerja kok susah banget ya gitu kan. Dia susah. Itu. Gue mana ada pengalaman dipecat lagi kan. Iya. Gitu. Gak apa-apa Terus- Jos. Tapi kan itu pengalaman lu kan, jadi Iya itu jadi ya nggak tahu lah, dulu jangan begini-begini banget. Kalau ya. hidup dewasa kalau tuh lu susah ya. ngelakuin ini lu bakal dipecat. Terus yang pasti apa ya, sabar tuh emang kelihatannya ini ya, apa namanya, Gampang. iya hal yang simpel gitu, orang itu sabar gitu. Cuma Padahal mah susah ya di untuk dilakuinnya ya. di masa-masa seperti ini tuh gue ngeliat, lagi masa-masa pandemi gini ya, itu gue sabar tuh artinya tuh lebih dalam dari kayak orang-orang biasa bilang sabar ya gitu, tuh beda gitu loh. Emang sabar yang Sabar to the next level. iya, sabar yang next level gitu loh, maksud gue. Apa namanya, lu emang bener-bener lagi ngadepin yang masalah di depan mata lu nih, tapi lu harus bisa juga kayak ketemu orang juga tetap happy, atau misalnya Biar orang lain nggak tahu lah masalah kita gitu ya. at least nggak ngebebanin orang lah gitu kan. Kayak misalnya kita ngobrol, kalau kita mukanya juga udah kataku kan, juga orang yang diajak ngobrol juga nggak enak kan, kayak aduh, Yoi. siapa tahu nih jangan-jangan dia lagi ada masalah atau apa gitu. Tuh itu sabar sih. Terus apa lagi ya, kalau gua belajar terutama di saat-saat seperti ini, apa yang bisa gua lakuin sekarang ya udah gua lakuin, Apapun itu. karena gua jujur setelah gua kerja nih, kerja terus akhirnya bulan Maret ini kita ngalamin pandemi sampai bulan ini, udah mau Desember nih, berapa bulan sih, 7 bulan ya? Lebih 10 bulan. Iya. Udah mau 10 bulan. Baru mau sebulan. Sekarang udah Dari Maret 11. kan. Iya, dari Maret awal. 9 ya, 9. Udah mau 10 bulan ntar lagi. Itu apa namanya, gue tuh kayak bingung gitu, apa namanya, ya mungkin ini juga salah satu titik terendah gue, kayak gue bingung nih gue ke depannya mau ngapain. Kayak misalnya banyak teman-teman gue yang kayak di usia sekarang, gue mau nge-achieve ini, Udah ada target ya? gue mau ngerjain ini, gue mau ini, pokoknya mereka punya kayak gue yang denger rencananya mereka itu kayak makin ngedon apa kalau gue gimana? sih bukan ngedon, cuma kayak nih orang keren banget udah bisa tahu apa yang mau dikerjain. Kalau gue mikir gitu. Sedangkan gue mikir, wah anjir, gue bingung nih. Pertama gue pengen ngapain ke depannya. Gue asli bingung, kayak anjir gue enaknya ngapain ya ke depan gitu kan, 5 tahun ke depan gue pengen ngapain gitu. Pengen memulai sesuatu yang Gua jangka panjang pengen- tuh masih bingung. Iya, ya? gue sebenarnya mau apa nih dalam hidup gue gitu, apa yang mau gue kejar gitu kan. Iya. Tuh, terus makanya gue sekarang yang gue pelajari juga, ya udah apa yang bisa gue kerjain sekarang, apapun itu ya, mau itu hal-hal yang kasar kata nggak serius, bukan nggak serius ya, sepele lah, yang sepele, anggaplah main game, atau enggak kayak misalnya sekarang kita usaha gini kan, kita bikin podcast atau apa dengan segala bentuk lucu-lucuannya gitu ya, ya udah gue berusaha untuk ya udah gue lakuin semaksimal gue aja, kayak kerja juga sih, apapun itulah. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya nih, kan lu tadi bilang lu belum tahu mau gimana ke depannya kan. Tapi sampai saat ini lu udah tahu belum fashion lu tuh sebenarnya di mana yang lu inginin gitu.
Passion. Oke. Tadi gue dengar fashion soalnya. Gua Kalau Jojon fashionnya udah luar biasa, jangan ngalahin. Bukan orang Bogor. Passion. Pakai P ya. Pakai P. Passion. Apa? Sudah Passion lo gue tuh liat. Nah, gue juga kalau misalnya ditanya passion bingung juga. Oh, masih bingung juga. Oke. Kayak gue, makanya tadi gue bilang kayak gue tuh bener-bener bingung kayak gue mau ngapain, gue mau gimana tuh gue bener-bener gitu dah. Passion Joshua ini cuma satu. Menaklukkan wanita-wanita di pick. Waduh. Itu bukan passion anjir. Itu cita-cita. Kayak itu naluri ya. Itu naluri mungkin. Naluri. Enggak, cuma gitu sih, gue kayak bingung sih kayak gue mau ngapain. Belum tahu passion lo apa. Iya, passion. Kayak apa yang akan gue kerjakan selanjutnya gitu deh. Meniti karir ya. Karir. Oke. Karir petnya belum benar. Belum jelas. Berarti Joshua ini kedepannya hikmah yang dia bisa ambil dia menjadi orang lebih sabar gitu kan. Iya. Terus kedepannya Barangkali itu memberikan jalan nanti kan. Gak ada yang tahu. Terus kedepannya dia juga mulai meluaskan pikirannya gitu kan. Ya gue juga sambil ini sih, Seluas apa tuh? Searching sambil ya. nyari lah apa sih yang mau gue iniin, apa yang mau gue Oke. Sorry banget dia lagi ngomong. Oke. Iya. Intinya sih kita harus nyoba sih menurut gue ya. Kena Ya, betul. Maksud gue kalau gue juga ibaratnya pasti pernah juga di posisi Jojon. Karena cerita lu kayak gimana Semuanya deh? juga. Ya nggak jauh. Gue ngelengkapin aja nih yang ngelengkapin. Mungkin gue Jangan juga melengkapi, lu harus punya Lu punya cerita nilai sendiri. dong. jangan Tadi kita dong. sudah berbicara dengan Joshua kan, Joshua sudah berbagi cerita. Terima kasih Joshua. Iya. Terus sekarang saatnya saudara Michael Pilemon. Iya, kalau gue kurang lebih kayak gitu juga sama. Di mana fase teman-teman lu atau orang lain lah, dia tuh udah kelihatan lah buahnya gitu. Tapi lu kayak Buah apa deh? buah dari hasil mereka gitu. Ngetes Hasil mulu, panen. bangsat, ngetes mulu. Edit ini anjing. Serius dulu anjing. Buah hasil kerjanya dong. Iya. Kayak Buah teman hasil kerja. Kayak ini buah apa gitu? Iya. Kita bertanya. Nggak Sorry. ada- Oke, sorry. Nggak, maksudnya pilih itu kayak buat teman-teman kita kayak Oh. teman kita kan udah beli motor. Gua takutnya kan Udah gua takutnya baru. yang ini nggak Ada yang ngerti. Ada yang punya Ada yang punya mobil. mobil baru, tiba-tiba udah kredit rumah. Sedangkan gue ibaratnya, gue masih di sini-sini aja nih. Apa yang salahnya di dalam diri gue kan? Iya. Kayak gitu juga gue kan kayak Membandingkan lu dengan orang lain. iya, Yang bukan gue jadi insecure atau apa ya, cuman kayak Kenapa? Lu bertanya-tanya aja gitu. Ah. Kenapa gitu? gue salahnya di mana ya? Kok dia bisa ngelakuin hal ini loh? Iya. Sedangkan kasarannya gue tahu nih dia dulunya gimana gitu kan? Kayak Ya bareng-bareng lah kita sama dia. tapi kok dia bisa kayak gini? Gue masih di sini aja, yang salah di gue tuh apa ya? Gue bilang nggak, yang gue pikirin itu kan. Cuman ya itu juga menurut gue yang tadi gue bilang, kalau emang kita di posisi itu lebih baik kita coba aja. Ibaratnya nyoba semuanya daripada Gue setuju sih. kita cuma diem aja. Ibaratnya kayak gue pengen Kalau dia mati dong, Le. Hah? Kalau dia mati Iya dong. juga sih, betul. Sorry. Maksud gue kayak gue pengen nih di titik dia nih. Cuman Iya. Cuman apa? Cuma adu tadi ya. Cuman aduh. Aduh, sorry. sorry. Ya cuman mungkin jalan atau fasenya itu yang berbeda. Ya, kita harus nyari jalan lain juga. Kita bisa menginginkan posisi dia, cuman kita nggak bisa ngikutin track recordnya orang itu. Ibarat lagi balapan NASCAR lah ya. Lu di Nggak, ibaratnya nih. Kalau NASCAR Ibaratnya nih. ini arenanya cuma muter dong yuk. Iya, yo. Iya. Sama. Nah, ibaratnya gini ya. agak kan tapi kan lagi lomba. Anjing, gua mau ngomong dulu anjing. Oke. Sorry. Yo ini nge-push terus ya. Iya. Kurang. Ntar lihat nih, gue nanya dia. Nah, ibaratnya nih kayak Tio mau ke Mabes gitu. Nah, Kenapa kan ke Mabes? ke Mabes banyak jalan kan. Iya. Nah, kayak gitu. Ini baru ibaratnya. bener ininya. Iya. Ini baru Perumpamannya. bener. Berarti ada yang lewat tol. Yang lewat tol berarti lebih cepet dong. Nah, Iya. kita nih lewat jalur tikus mungkin nih. Iya. Nyampe- Jalan kaki mungkin. Iya, mungkin jalan kita kaki. nyasar dulu kemana, tapi ujungnya titik poinnya tetap di Enggak, Pak. Mabes. Kendaraannya sama, Pak. Lu udah dikasih kendaraan yang sama, pendidikan yang sama, ini yang sama, tapi hasilnya beda. Oh, Iya. berarti kayak balapan liar. Jalannya aja beda. Prosesnya aja mungkin ya. Iya, yang penting lu coba sih kalau menurut Semoga gua. kita semua nyampe di Mabes ya. Betul. Tio lah. Pasti Tio duluan tapi kalau menurut gua. Ya anjir. Oh, anjir lu. Kenapa gua dah? Perumpamaan. Kok lu Oke. merasa? Enggak gitu loh. Gitu. Pilih ini pintar banget gitu loh, musiat-musiatnya.
Kok muslihat? Kok muslihat? Itu kan problem banggaan anjir. Iya itu sih kalau menurut gue sih ya. Jadi lu mungkin salah satu ya mungkin bukan titik terendah juga itu ya jatuhnya. Ya lu lagi down lah. Lagi down. Pada saat lu merenung pas ngeliat teman-teman, lu ngambil apa namanya? Eagle view-nya kayak ngeliat wah teman gue dari sini dari sini. Baru berasa ya. Baru berasa kayak wah kayak gue salah di mana atau gue salah lebih lama startnya. Kenapa mungkin. lu merasa selalu 2 step di belakang orang itu? Ya mungkin lu mulai dari ditrik-trikin kali sama teman. Bisa juga sih itu. Bukannya kita yang ditipu-tipu anjing. Ya juga sih. Kita sebenarnya enggak. Ntar dulu nih kita bahas titik terendah. Bukan tipu daya nih. Itu gue gak jadi nambahin. Oke, Vile terima kasih atas kontrolnya. Ya udah, tapi gini. Jadi hikmah yang bisa lu ambil gimana dari situ, Le? Hikmah yang bisa gue ambil tuh lu boleh ngelihat hikmah dan pelajaran. Lu boleh ngelihat perbandingan yang di atas lu. Cuman lu jangan jadi insecure atau mengecilkan diri lu. Merasa diri lu kecil. Itu sih. Kalau gue sih ngerasa diri gue besar. Iya. Gue juga sih. Jangan kan lu yang ngerasa. Gue juga ngerasa gitu kok. Semua yang nonton juga berpendapat seperti itu. Pasti udah ngerasa. Enggak pasti ada yang ngerasa gue kecil. Makanya gue tutupin dia di sini. Sorry Bart. Ada yang pasti ngerasa gue kecil. Iya. Ya itu sih. Ya lu coba. Menurut gue sih lu coba aja apapun yang lu lakuin. Iya. Karena rezeki orang atau proses orang ya beda-beda. Ibaratnya di dunia ini cuma ada Jojon satu, nggak bisa. Ibaratnya gue pengen jadi Jojon, gue nggak bisa kayak Jojon 100%, kayak gitu loh. 99% bisa. Bisa. Tapi 100% nggak bisa. Bisa. 90% bisa. Iya. 1%. KW aja 99% kan. Iya, Grade betul. ori gitu kan. Betul. Ya Tapi mungkin. kalau gue setuju sih yang si Vile bilang kayak kita harus nyoba itu gue setuju sih. Ya. Yes. Kalau emang kadang mulainya susah. Jadi dari titik kita nggak ngapa-ngapain sampai kita mulai sesuatu tuh menurut gua ada suatu gap yang cukup besar gitu loh menurut gua. Kayak kalau gimana gap itu harus lu lalui untuk harus lu kita loncatin, ada tembok gede situ ya. at least kita nyoba walaupun hasilnya nanti Nggak tidak sesuai sesuai ekspektasi. tapi kita nyoba. Betul. Gitu. ini kayak anak tangga aja pak, lu mulai step 1 itu susah banget, tapi ketika udah step 1 bisa step 2, step 3, step 4. Kan anak tangga cuma dikocok dadu doang. Oh iya. Iya kan? Betul sih. Ini lebih ke monopoli yuk sebenarnya. Iya. Oh itu dia. Kurang Itu gue setuju. Kurang dingin. Udah kita tutup aja kali. Kita usaha lagi ya. Usaha lagi yang lebih lucu yuk. Coba kita belajar lagi. Ini salah satu proses kita belajar. Betul. Semua kita bisa semakin lucu. Hello guys, if you like this video, please click that subscribe button. Now,